Ya, kembali di Breaking News Kompas TV. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita menuju ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa terlebih dahulu di dalam ruang rapat paripurna DPR RI Senayan Jakarta. Tifal, karena peserta rapat tidak memenuhi quorum, maka rapat paripurna hari ini ditunda dan tidak bisa dilaksanakan. Begitu kata pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad. Tapi apakah sudah ada informasi kapan BAMUS akan dilakukan dan rapat pimpinan juga akan dilakukan untuk memutuskan kembali kapan rapat paripurna ini akan dijadwalkan ulang begitu, Tifal? Masih harus ada konfirmasi lebih lanjut dari pimpinan DPR RI, terutama dari Badan Musyawarah atau BAMUS DPR, bagaimana tindak lanjut atas rapat paripurna yang ditunda pagi ini gara-gara tidak mencapai quorum setengah dari total anggota DPR RI ikut serta dalam rapat paripurna hari ini. Yang perlu dicatat di sini adalah dalam laporan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra yang memimpin rapat paripurna hari ini, total anggota yang hadir dalam rapat paripurna hari ini di tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 89 orang dari total 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 dan yang dilaporkan izin sebanyak 87 orang. Kalau saya kutip pernyataan yang diutarakan oleh Dasko selepas mencabut skors pertama selama 30 menit beberapa saat yang lalu, yang menyampaikan oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali rapat BAMUS untuk paripurna karena quorum tidak tercapai. Apa bentuk tindak lanjutnya ini juga masih harus kami konfirmasi lagi, terutama yang menarik di sini adalah pihak-pihak mana saja yang absen atau tidak hadir dalam rapat paripurna hari ini. Karena secara kasat mata kalau saya lihat perwakilan setiap fraksi ini sudah berada di dalam ruang rapat paripurna sebelum rapat dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Namun kemudian dari awal di sesi pertama di 9.30 tidak sampai quorum, jumlah anggota tidak sampai 100 orang bahkan, maka kemudian Dasko selaku pimpinan rapat memutuskan untuk skors selama 30 menit di sesi pertama. Setelah skors dicabut, jumlah anggota sampai detik terakhir pun tidak sampai 100 orang. Inilah yang kemudian membuat sidang tidak sampai pada proses pengambilan keputusan atas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kemarin di tanggal 21 Agustus 2024 sudah masuk dalam pengesahan atau pengambilan keputusan tingkat pertama di Badan Legislasi DPR RI. Yang terlihat sekarang kondisinya saat ini saya posisi berada di balkon ruang rapat paripurna Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta sudah betul-betul kosong. Tidak ada anggota lagi yang terlihat atau anggota parlemen yang berada di dalam ruangan ini. Terakhir kali yang saya lihat keluar dari area adalah salah satunya anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Masih butuh konfirmasi lagi soal bagaimana tindak lanjutnya, tapi yang jelas dalam tata tertib DPR itu persis daripada pasal 279 dan pasal 281 syarat pengambilan keputusan bisa dilakukan dalam rapat paripurna dan hasil dari putusan itu dianggap sah apabila jumlah anggota yang hadir setidaknya separuh dari total anggota yang 575 anggota itu, plus dengan syarat berikutnya setengah dari total fraksi yang ada di parlemen ini ikut serta dalam rapat paripurna. Secara fraksi oke, ini sudah memenuhi, tapi jumlah anggota ini yang tidak sampai quorum sesuai dengan tata tertib DPR. Radi. Oke, kita nantikan konfirmasi ulang dari Anda ke pimpinan DPR, tentu saja juga dengan Badan Musyawarah DPR, bagaimana tindak lanjut dari penundaan rapat paripurna yang seharusnya dilakukan hari ini untuk memutus revisi Undang-Undang Pilkada, mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Terima kasih Tifal Solesa dari dalam gedung DPR RI Senayan Jakarta. Ini kalau kita lihat Prof. Aan, saya akan kembali berbincang dengan Prof. Aan ini. Kalau kita lihat penundaan ini mau menentang diam-diam atau hanya menunda saja kira-kira kalau menurut Anda, Prof. Aan? Iya, ya pertama memang ada problem ya di quorum. Tapi kalau melihat hasilnya kemarin 8-1, seharusnya kan sudah mayoritas ya. Sehingga kalau mau datang semuanya tentunya akan quorum ya, akan quorum. Walaupun satu fraksi tidak ikut tadi. Oke. Nah, hanya saja persoalannya adalah ini masyarakat kan sangat menyorot ini gedung dewan saat ini. Ya. Nah, saya melihat ada keraguan ya, di hati mereka untuk bisa menggolkan di siang bolong seperti ini. Sehingga khawatirnya nanti di
saat-saat sunyi, saat-saat sepi, ya, hasrat kekuasaan itu muncul, akhirnya jadilah ini barang. Ya. Nah, jadi kalau RUU ini kemudian disetujui oleh oleh anggota DPR secara apa 50% lebih tadi itu, ya plus satu yang yang suara terbanyak ya dari mereka setuju, maka dalam hal ini adalah eh, jadilah ini di tingkat DPR. Baru kemudian dia persetujuan bersama dengan presiden dan baru pengundangan bisa. Iya. Tapi sebagai kekuatan sipil saya kira masyarakat walaupun nanti tanda kutip dikibuli seperti itu, masih ada peluang ya dalam negara hukum ini untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi, diuji formil maupun diuji material. Dua-duanya aja, ya, formil sama material. Dari pengujian itu nanti kita lihat apa putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan konstruksi yang hukum yang seperti ini tentunya Mahkamah akan lebih berpegang kepada Undang-Undang Dasar bahwa RUU ini atau yang sekarang sedang dibahas perubahan Undang-Undang Pilkada ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, sehingga kembalilah kepada tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pilkada yang lama begitu. Iya, DPR ini kan representasi rakyat. Biasanya kalau mau mengesahkan sesuatu ini sambut baik oleh masyarakat begitu. Tapi kali ini sepertinya banyak resistensi yang dilakukan publik untuk pengesahan produk undang-undang yang akan dilakukan oleh DPR sehingga baru kali ini sepertinya paripurna tidak quorum tapi baik untuk publik gitu Prof. Aan kira-kira ya. Iya, karena memang ternyata ada keterputusan antara wakil rakyat dengan rakyat. Wakil rakyat lebih condong kepada kekuasaan. Oke. Hanya kita punya sekarang namanya koalisi gemuk kan begitu kan. Nah, koalisi gemuk inilah yang kemudian menjadikan rakyat itu terpotong. Suara rakyat seolah-olah sudah lunas terbayar ketika pemilu selesai. Ya. Setelah itu nggak ada hubungan lagi, mereka mau menjalin kemana, bukan kembali kepada rakyat, bertanya kepada rakyat, tapi bertanya kepada kekuasaan. Jadi ini menjadi pembelokan ya dalam sistem demokrasi kita. Seharusnya parlemen itu adalah parle ya, bicara atas nama rakyat, tapi ini bicara atas nama kekuasaan. Inilah yang kemudian menjadikan rakyat akhirnya jengah juga, akhirnya bahagia. Oh, nggak jadi rapat bahagia. Seharusnya kalau nggak jadi rapat kan justru kinerjanya jelek gitu. Betul. Rakyat seharusnya sedih kan begitu kan. Tapi baru kali ini ya tidak jadi rapat, publik menyambut baik gitu. Tapi tetap harus kita kawal sepertinya Prof. Aan. Iya. Yang Anda katakan tadi ya, bisa saja di saat-saat sunyi ini kemudian disahkan begitu. Nah, sebenarnya sudah sedikit disinggung tadi oleh Prof. Aan soal pertanyaan saya selanjutnya. Tadi saya sempat menanyakan Prof, kalau Indonesia ini telah memiliki MK selama 21 tahun, artinya sudah cukup dewasa lah kita untuk memahami bahwa apa yang sudah dibatalkan MK ini tidak bisa dihidupkan kembali karena sudah final and binding. Tapi DPR memiliki siasat, memiliki upaya untuk against the Constitution, sepertinya seperti itu. Pertanyaan saya sederhana, pola pikir apa yang Anda baca dari para anggota parlemen ini dalam upayanya mengubah atau merevisi undang-undang pilkada sebenarnya? Ya, pola pikir kekuasaan. Ya. Jadi bukan pola pikir demokrasi. Demokrasi itu mengabdi kepada kepentingan rakyat, tapi ini mengabdi kepada kepentingan kekuasaan. Salah satu contoh begini, dalam perkara ini ya, yang diputus Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya membuka peluang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga kalau dulu sangat dikuasai oleh hegemoni partai yang mempunyai kursi, sekarang dibuka. Partai yang tidak punya kursi pun bisa mengajukan calon. Kan begitu. Seharusnya siapa yang diuntungkan kalau calonnya banyak? Seharusnya rakyat gitu ya. Tapi justru yang terjadi adalah ini alergi ini terhadap keterbukaan terhadap rakyat yang banyak. Kalau bisa itu lawan bumbung kosong. Kalau bisa lewat kotak kosong kan begitu kan? Tidak ada lawan kan begitu. Sehingga tidak perlu bekerja keras-keras ya untuk memenangkan. Nggak ada lawannya kan begitu. Tinggal daftar, duduk, diam, lihat hasilnya selesai. Nah, ini kan justru ada anomali sebenarnya di sini kan. Ada keterbalikan terhadap demokrasi. Jadi sekali lagi demokrasinya bukan mendengarkan suara rakyat, tapi ada suara lain yang didengarkan. Suara apa itu? Suara kekuasaan. Sehingga apa?
mempertahankan kekuasaannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membentuk hukum agar hukum itu mengabdi kepada kekuasaan. Itulah disebut dengan negara autokrasi. Ya. Ini memang sangat mirip dengan monarki. Hanya bedanya sedikit aja. Kalau monarki itu memang dari dari garis keturunan. Kalau autokrasi, ya negara dikendalikan oleh satu orang, satu kekuasaan. Nah, gennya tidak begitu kelihatan, walaupun ya samar-samar sih sekarang gennya gitu ya. Tapi ya tidak harus seperti kerajaan yang memang keturunan dari atas ke bawah. Ya. Tapi ngomong-ngomong monarki, ada yang menyinggung Raja Jawa nih sepertinya kemarin, Prof. Aan. Tapi ya apapun yang terjadi saat ini di gedung DPR begitu, meskipun tidak bisa dilaksanakan karena tidak quorum, kita tetap kawal bersama bahwa ada ruang-ruang sunyi yang harus diwaspadai sepertinya memang jika memang ini nanti tidak jadi dilaksanakan hari ini rapat paripurna dan aksi unjuk rasa akhirnya tidak melihat apa yang diputuskan hari ini DPR itu tidak jadi, tetap saja harus kita kawal. Kami juga dari media tentu akan terus menyoroti gedung DPR sehingga tahu apa alasan sebenarnya, meskipun tadi Prof. Aan sudah menyinggung bahwa ini adalah orientasi kekuasaan. Ini harus diperjelas kepada publik, tujuan utama dari DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, dan ada resistensi dari publik yang harus juga kita kawal bagaimana penyelesaiannya. Baik.